Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bang Anjas. Kali ini saya akan memberikan beberapa tips sukses berjualan di GoFood ataupun Gobis atau menjadi mitra usaha Gojek ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan saja. Tips yang pertama yaitu adalah niat. Jadi untuk teman-teman yang ingin menjadi partner GoFood atau berjualan di GoFood dengan sukses, berpenghasilan tinggi, yang berpotensi yang melebihi dari orang lain, intinya kalian itu harus memiliki niat yang sesungguhnya. Niat sesungguhnya itu bukan berarti niat yang hanya sekedar ingin tahu ataupun sepertinya bagaimana sih rasanya berjualan di GoFood, melihat seseorang, melihat tetangga atau melihat rekan-rekan lain berjualan di GoFood itu berpenghasilan sekian dan kalian ini ingin tapi kalian belum memiliki niat yang sesungguhnya. Jadi intinya kita berjualan itu bukan main-main, dan kita berjualan itu tidak hanya mengeluarkan modal yang besar ataupun kita mengadakan fasilitas yang enak ataupun nyaman. Bukan hanya itu aja, di antara lainnya pokok utamanya adalah niat. Kalau dari hati kita sudah memiliki niat yang sesungguhnya, kita ingin menjadi orang yang sukses, jadi kita itu harus menjadi pejuang tangguh ataupun kita harus menjadi si pemilik resto yang benar-benar atau sungguh-sungguh niat ingin menjadi orang yang sukses. Jadi bukan hanya niat sekedar ingin tahu bagaimana rasanya, seperti apa rasanya teman-temannya. Yang kedua, kita harus memiliki skill ataupun kemampuan. Kita harus melihat kemampuan kita juga teman-teman. Jadi jangan melihat atau jangan kita itu meniru orang lain yang sebenarnya kita itu nggak mampu. Sebagai contoh misalnya, jikalau teman-teman skillnya atau kemampuannya seperti contohnya kalian itu berusaha di nasi goreng misalnya, jadi kalian itu jangan coba-coba untuk berkeinginan membuka menu ataupun ingin berjualan bakso ataupun mie ayam, karena seperti apapun kalian membuatnya dan rasanya itu bakalan beda, karena skill kalian atau kemampuan kalian itu bukan di bidang itu, melainkan di nasi goreng ataupun yang lainnya. Jadi menurut saya ataupun tips dari saya, kalian itu harus berusaha di bidang kalian tersendiri, bukan karena melihat orang lain. Oh, temen gua jualan nasi goreng, cuma nasi goreng doang tapi bisa sukses di GoFood, gua pengen ikut. Nah, kalian ini nggak tahu nasi goreng itu bumbunya apa, cara meracik bumbunya seperti apa, rasanya supaya sedap itu enak tuh kayak gimana. Jadi kalian itu harus dengan kemampuan kalian sendiri deh. Kalian itu mampunya di mana? Oh, gue ini mampunya jualan cendol misalnya. Ya udah, kita kembangkan aja, kita jualan cendol dan lain-lain sebagainya ya teman-teman. Jadi intinya jangan meniru orang lain, jangan melihat atau melihat keuntungan orang, karena dengan jualan satu menu dia bisa sukses dan kalian ingin. Itu boleh-boleh saja jikalau memang kalian bisa, tapi kalau nggak bisa saya sarankan itu jangan. Yang ketiga, tempat. Kalian juga harus bisa memilih tempat atau mencari tempat di mana tempat itu yang enak, yang ramai, padat penduduk, dan tidak terlalu bising ataupun tidak terlalu kumuh ya teman-teman, karena yang kalian jual ini bukannya mainan ataupun bukan alat-alat bahan-bahan yang keras ataupun apa. Jadi yang kalian jual ini adalah makanan. Jadi kalian harus bisa mencari lokasi resto ataupun outlet yang benar-benar enak dilihatnya, enak juga untuk kayak misalnya kita makan di tempat contohnya, ataupun gampang atau mudah dijangkau dengan
si driver Gojeknya juga tidak terlalu sulit untuk mencarinya ya teman-teman ya. Yang keempat itu nama resto ataupun nama outlet atau nama tempat jualan. Jadi kalian memberikan nama, usahakan namanya itu yang mengandung menu andalan kalian. Jadi contohnya misalnya kalian buka usaha ayam geprek. Jadi di situ kalian bikin nama sebagai contoh ayam geprek Mama Rizky ataupun ayam geprek Bandung ataupun ayam geprek Jakarta. Jadi intinya kalian bawa menu kalian, menu yang handal, menu yang mudah untuk dicari oleh customer ya teman-teman ya. Yang kelima banner ataupun spanduk. Nah ini penting banget, kalian harus memiliki spanduk, setidaknya kalian harus mempunyai merek ataupun kayak stiker gitu. Jadi orang ini tahu bahwa kalian ini sudah mempunyai resto ataupun kalian sudah mempunyai kedai ataupun outlet. Jadi apabila kalian berniaga atau berjualan di pinggir jalan, setidaknya orang lewat itu mengetahui, oh di sini ada kedai nasi uduk, oh di sini ada ayam geprek, oh di sini ada mie ayam. Dan itu pun mempermudah si driver Gojek ataupun Grab yang nanti akan menjemput makanan ya untuk si customer ya teman-teman ya. Yang keenam, menu, rasa dan harga. Nah di sini sangat berperan banget di antara tiga ini ya teman-teman. Menu, untuk menu usahakan kalian mempunyai menu, boleh yang sama dengan yang lain, tapi setidaknya kalian harus membedakan dari rasanya teman-teman. Dan tidak ada salahnya juga kalian mencicipi atau mencobai menu-menu masakan resto yang lain yang sama dengan kalian. Misalnya sebagai contoh, kalian mau jualan mie ayam, terus di tetangga kalian atau di kampung sebelah atau di daerah sebelah ada yang jual mie ayam juga. Setidaknya kalian tuh harus beli dulu, mencicipi dulu menu dia nih rasanya seperti apa dan harganya itu berapa, lalu rasanya itu kayak gimana gitu. Jadi kalian itu bisa membandingkan, oh dia nih menunya mie ayam rasanya cuma kayak gini, harganya segini. Jadi kalau seandainya gua nanti buka di GoFood, gua harus di bawah dari harga dia ataupun sedikit lebih dari harga dia, tapi rasanya itu lebih enak lah gitu teman-teman ya. Yang ketujuh, nomor telepon. Nah ini berperan banget juga nih nomor telepon. Usahakan nomor telepon yang didaftarkan di GoFood itu nomor yang aktif teman-teman ya. Nomor yang standby di GoFood, nomor yang standby di resto, bukan nomor yang kalian bawa-bawa main, bukan nomor yang kalian bawa untuk kerja atau apalah. Jadi misalnya sebagai contoh kayak gini, kalian ini kerja, terus istri ataupun suami di rumah. Jadi nomor yang didaftarkan untuk di GoFood, usahakan nomor yang ditempatkan di GoFood itu, di resto itu, jadi standby. Apabila nanti si driver nelpon, jadi kalian itu nggak tersiksa. Jadi gini contohnya, tiba-tiba kalian lagi kerja nih, tiba-tiba ada driver nelpon karena dapat orderan di tempat kalian, nggak taunya handphone itu kalian bawa, terus kalian mau nggak mau kan harus konfirmasi ke resto kalian, oh ada pesanan nih, ini nih drivernya ini gitu kan. Jadi usahakan, ini saran dari saya, usahakan nomor handphone yang didaftarkan untuk aplikasi GoFood ataupun GrabFood itu nomor yang standby di resto kalian ya teman-teman ya. Yang kedelapan, alamat. Alamat resto ini penting banget teman-teman. Alamat resto atau titik GPS ataupun titik koordinat ini harus pas teman-teman ya. Jadi ini juga untuk mempermudah si driver mengambil atau menjemput makanan atau pesanan. Mereka juga nggak susah-susah nyari di mana tempat kalian, di mana resto kalian. Karena yang saya alami kalau titik resto kalian itu nggak tepat, nyarinya itu si drivernya nyarinya agak sulit, yang ada itu di cancel.
suka di cancel, dibatalkan. Jadi kalian juga merasa rugi. Kenapa? Ruginya kadang-kadang kalian sudah bikinin menunya, sudah siap, nggak taunya si abang drivernya ini cancel karena nggak ketemu nyari resto kalian, sudah putar sana putar sini nggak ketemu juga gitu. Jadi ya makanya saya sarankan usahakan titik atau alamat resto kalian ini harus benar-benar pas ya teman-teman ya. Yang ke-9, promo di sini kalian di aplikasi GoBiz itu bisa kalian setting sesuka hati kalian ya. Usahakan membuat promo di beberapa menu, di menu handalan yang sekiranya menu yang agak-agak gimana gitu, mungkin di antara salah satu menu pasti adalah yang kurang peminatnya. Nah, itulah menu yang akan kalian promo. Misalnya sebagai contoh kalian pedagang pecel lele, mungkin yang agak lambat untuk proses jualnya, mungkin salah satunya contohnya kayak kerang saus tiram. Nah, itu kalian promoin jadi agar supaya si customer ini tahu, oh di sini lagi promo kerang saus tiram yang tadinya harganya sekian sekarang jadi sekian. Nah, jadi itu untuk menambah si menu ini agar cepat naik, cepat laris juga ya teman-teman ya. Oke, itu aja tips dari saya, tidak panjang-panjang lebar, sedikit saja, yang penting intinya kalian sudah memahami. Dan saran dari saya yaitu tadi, intinya niat sebelum kalian ingin berjualan di GoFood. Jadi kalian harus mempunyai niat yang benar-benar yang sungguh-sungguh ya teman-teman, bukan hanya sekedar niat ingin tahu seperti apa dan bagaimana, ataupun niat ikut-ikutan karena orang lain berpenghasilan lebih ya teman-teman. Karena nantinya kalian juga yang rugi sendiri apabila kalian berjualan hanya karena ingin tahu ataupun ingin coba-coba teman-teman ya. Oke, sampai di sini saja dulu tips dari saya. Mungkin akan ada lagi di kemudian hari atau di channel saya yang berikutnya. Tidak lupa juga untuk teman-teman yang belum subscribe, kita klik tombol subscribe, kita kembangkan channel ini agar supaya terus berjalan lancar, tidak ada hambatan apapun, agar saya juga bisa memberikan tips ataupun video-video tutorial yang lain yang bermanfaat untuk kalian, untuk kita semua ya teman-teman ya. Dan kita akhiri saja, wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.